Hmm, gatal banget. Gurih-gurihnya. May I help you? Siapa di sini yang nggak pernah ingusan? Gak mungkin ada. Masuk akal? Mau itu anak kecil atau udah dewasa sekalipun, mereka pasti ingusan kalau lagi pilek, ya kan? Dan ini adalah animasi pengalaman gua bareng Ingus. What's that, brother? Dia yang selalu setia nemenin gua ketika gua lagi pilek. Walaupun kita buang, kita bersihin, kita telan sekalipun, dia masih tetap muncul dan gak habis-habis. Di video ini gua gak cuma nyeritain pengalaman gua aja, gua juga mau nyeritain asal usul Ingus. Aku nak tahu kamu ditinggal. Dia tuh sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok muncul terus ya kalau kita lagi pilek? Sebelum itu kita intro dulu kali ya. Gua tuh ngerasa kalau gua tuh kuat, tapi bukan kuat secara fisik ya. Gua tuh kurus, tapi gua jarang sakit. Inilah anak jantan. Imun gua tuh kayak sekuat Superman. Gua di situ mikirnya kalau kuman dan bakteri itu nggak berani deketin gua. Ulala, cucu deh, godain aku dong. Gak ada yang berani deketin kan? Makanan pedas gua sikat, gorengan tiap hari gua gas, mie instan tiap malam udah jadi rutinitas. Sakit? Apa itu sakit? Hahaha, dasar lemah. Yap, di situ gua ngerasa sombong dan arogan terhadap kesehatan diri gua sendiri. Tapi ternyata semesta punya cara untuk menyadarkan hati kecil gua. Saat itu hari yang biasa aja sih. Temen-temen gua ngajakin kumpul. Biasanya kalau kumpul kita tuh main Uno, makan seblak sama minum es cekek. Nah, seblak yang gua beli itu pedesnya ekstra banget. Ekstra pedes. Gua tuh emang suka ya makan pedes, tapi gua lebih suka dia sih. Gila sih, ini tuh pedesnya mampus anjir. Pedesnya tuh kayak omongan orang julid. Sampai-sampai nih ya, salah satu temen gua, dia nggak kuat. Lapar kuat. Yang basuh bisa nguat. Gak dia abisin tuh seblaknya saking pedes. Sumpah, gak ngerti deh, ini tuh sambal terbuat dari cabai apaan sih? Setelah itu, waktu gak kerasa udah malam. Kita pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Tapi, di perjalanan tiba-tiba turun hujan. Gua mutusin buat neduh di warung mie. Gua yang terbawa suasana dengan vibes hujan, kepikiran buat makan mie instan. Lalu, gua pesen mie instan, pakai telur, tambah saus, sambal, sama cabe. Hahaha. Nikmatnya hidup ini. Mie itu udah habis, tapi hujannya masih lebat. Gua di situ gak bawa jas hujan. Gua yang males. Nggak tahu, males pengen beli truk. Dan udah muak dengan menunggu, apalagi kalau nunggu kepastian. Hahaha. Cilor mau cilor. Gua mutusin buat nerobos hujan karena gua udah kesel. Udah nunggu berjam-jam, tapi hujannya masih lebat. Walaupun muka gua tuh pas di jalan kayak ditojosin jarum gitu ya kan. Dan akhirnya gua udah sampai rumah dengan selamat. Gua yang lelah dan ngantuk ini langsung terlelap di kasir. Sorry, di kasur. Dan akhirnya gua tidur dengan nyenyak. Tapi tidur nyenyak itu nggak bertahan lama. Di tengah malam tiba-tiba perut gua sakit. Gua di situ langsung boker. Perut gua tuh mules, pantat gua panas, cok. Lalu setelah itu gua tidur lagi dan paginya gua bangun dengan tidak baik-baik saja. Kepala gua di situ pusing, badan gua panas dingin, batuk, pilek, demam yang ngebuat gua tumbang di kasur. Dan buat kita nih para laki-laki, demam itu bukan cuma sekedar sakit, tapi itu tuh rasanya kayak menunggu ajal menjemput gitu. Anakku, kemarilah. Cahaya itu anakku. Sepertinya mulai mendekat anakku.
Nyawa ayahanda. Nyawa ayahanda sepertinya udah gak akan lama, anakku. Sebelum ayahanda menghadap sang pencipta, pesan ayahanda cuma satu. Apapun yang terjadi, meskipun kamu jatuh miskin, jangan pernah jual tanah di belakang rumah, anakku. Hah? Kenapa ayahanda? Apakah di sana itu ada sumber minyak atau ada tambang emas? Bukan, anakku. Bukan. Tapi itu tanah orang. Jangan dijual ya. Drama banget ya. Terus kalian pernah kepikiran gak sih kalau ingus itu asalnya dari mana sih? Kok dia muncul terus ya kalau kita lagi pilek? Dan ternyata hidung kita tuh kayak pabrik ingus yang ngeproduksi ingus sekitar 1 sampai 1,5 liter per harinya. Nah, ketika kita lagi flu, pabrik atau selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung kayak dapat banyak pesanan gitu deh. Jadi pabrik itu ngeproduksi ingus secara terus-menerus, yang fungsinya buat ngejebak kotoran. That simple. Kalian tertarik gak kerja di pabrik ingus? Dan gue yakin 100% di antara kalian yang lihat video ini pasti pernah kan nyicipin ingus kalian sendiri, ya kan? Ya kan? Gak ada nih. Gue doang nih. Waduh. Sumpah, kalian bakalan nyesel sih seumur hidup kalian karena kalian belum pernah merasakan sensasi asin, gurih, lengket, kenyal bergabung menjadi satu, menciptakan rasa yang alami gitu ya kan. Terus bayangin deh, suatu ketika kalian mati tanpa pernah nyicipin ingus kalian sendiri. Sumpah sih, rugi. Kalian rugi sih seumur hayat kalian. Coba deh, cicipin sekarang. Ayo cicipin sekarang. Mumpung gak ada yang lihat, ayo buruan. Nah, gitu dong. Gue jadi ada temennya. Oke, terima kasih udah nonton pengalaman gue bareng Ingus. Gue harap kalian gak jijik ya nontonnya. Gak jijik nonton animasi pengalaman gue ya. Udah, segitu aja kali ya. Dah.